Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di pertemuan ke 11 ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kelompok ya. Jadi mungkin kemarin kita sudah membahas komunikasi antar pribadi, intrapribadi. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi kelompok. Nah, karena memang komunikasi kelompok ini agak berbeda dengan komunikasi antar pribadi ya. Kalau kemarin kita berbicara bahwa komunikasi antar pribadi ini bagaimana kita terkait dengan orang lain ya. Nah, ini juga mungkin hampir sama ya. Kita juga ini berkomunikasi dengan orang lain, tetapi biasanya ini dilakukan dalam suatu kelompok. Nah, kelompok ini bisa kelompok terkecil ya, di kita ada keluarga. Nah, itu kan kelompok terkecil di kita ada keluarga, lalu misalnya eh, teman ya, teman bermain mungkin, terus kelompok eh, apalagi sekolah ya. Nah, kita kan apa namanya setiap hari juga kita sama masuk ya, ada di dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, tentu saja sebagai makhluk sosial kita uh, ingin ingin berada dalam satu kelompok, karena kalau kita tidak ada atau tidak dalam satu kelompok kita merasa terasingkan gitu ya. Makanya kita berusaha apa ya kita berusaha untuk, atau kita punya keinginan untuk berada dalam suatu kelompok. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau nanya? Ada yang resen? Oke. Uh, ya, lalu kita memang bagian dari kelompok. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sih atau komunikasi seperti apa sih yang terjadi dalam kelompok gitu kan. Atau misalnya nanti kita lihat juga contoh-contohnya pengaruh kelompok terhadap seseorang gitu ya. Jadi pengaruh kelompok misalnya terhadap individu gitu ya. Misalnya um, katakanlah apa ya, uh, kelompok supporter sepak bola misalnya ya, mereka kok bisa gitu ya, atau jangan kelompok supporter sepak bola deh, kelompok misalnya apa geng motor misalnya kayak gitu ya, kok bisa misalnya kebanyakan misalnya yang melakukan kejahatan ya, bahkan sampai sampai apa namanya melakukan kekerasan, kejahatan, bahkan itu biasanya anak-anak di usia sekolah gitu ya. Kadang ada anak SMP, anak SMA. Nah, kenapa sih ketika mereka misalnya contohnya geng motor, ketika mereka dalam suatu kelompok di geng motor tersebut ya, mereka berani melakukan penganiayaan bahkan gitu ya, bahkan sampai sampai ada memakan korban jiwa. Ketika mereka ditangkap gitu ya, ketika mereka ditangkap dipisahkan dari grupnya, itu mereka gak segarang yang ketika mereka dalam grupnya gitu ya. Ketika mereka dalam grupnya, mereka wah seperti apa ya, seperti beringas sekali gitu sampai bisa punya nggak punya rasa takut, bahkan mereka sampai bisa melukai orang lain. Nah, ketika mereka tertangkap, ketika dipisahkan dari grupnya gitu ya, itu sambil nangis-nangis gitu. Kan ini kan menjadi aneh gitu ya. Kok bisa misalnya seseorang yang tadi misalnya melakukan tindak kejahatan, katakanlah me, apa namanya melukai orang lain gitu ya, ketika dalam grupnya, ketika mereka dipisahkan dari grupnya, itu mereka merasa tidak berdaya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan berarti apa grup itu mempunyai peran yang sangat hebat gitu kan.
sampai bisa seperti itu. Nah, kita akan bahas komunikasi kelompok dan apa pengaruhnya kelompok terhadap komunikasi terus dengan perilaku juga, ya. Nah, jadi apa sih pengertian dari kelompok ya? Nah, di sini kita bisa lihat kelompok itu pengertiannya adalah sekumpulan orang yang mengerjakan atau punya tujuan yang sama. Biasanya seperti itu ya. Jadi Anda misalnya di kelas ini kan sebenarnya kelompok ya. Ini satu kelompok sebenarnya. Anda punya tujuan yang sama gitu kan, atau bisa tujuan, bisa interest gitu ya, atau bisa punya interest yang sama, tujuan yang sama, atau pokoknya ada kesamaan gitu kan. Kalau di sini kan Anda berarti sama-sama mahasiswa ilmu komunikasi kan gitu ya. Nah, Anda berarti mahasiswa ilmu komunikasi yang kebetulan dalam satu kelas ini gitu ya. Jadi Anda punya tujuan yang sama lah atau kesamaan ya. Bisa itu kesamaan hobi atau kesamaan apapun yang membentuk dalam satu kelompok. Nah, kalau komunikasi kelompok itu ada proses yang terjadi antara kelompok dalam melakukan tugas dan mencapai tujuannya. Gitu ya. Misalnya jadi memang kelompok itu memang beda-beda tergantung culture-nya, tergantung budaya kelompoknya, ya. Kalau misalnya budaya di uh, apa uh, tentara ya, itu budayanya hierarkinya memang sangat jelas. Jadi tingkatan jabatan itu ya menentukan. Jadi Anda misalnya tingkatan bawah gitu ya nggak bisa melawan katakanlah tingkatan mayor atau jenderal, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kata atasan, kalau di di tentara, kalau kata atasan Anda tengkurap ya tengkurap, kalau kata atasan Anda lari lari, kalau kata atasan Anda tembak ya tembak gitu. Jadi memang tidak ada kalau di tentara itu chain of command-nya itu benar-benar strict gitu ya. Nggak bisa Anda memantau atau misalnya berbicara aja itu kalau tidak diizinkan ya nggak boleh gitu ya. Jadi benar-benar strict gitu ya, tidak ada kelonggaran. Nah, berbeda mungkin kalau di kelompok-kelompok lain ya, tentu saja ada kelonggaran gitu ya. Tergantung culture-nya juga, budaya perusahaan atau budaya kelompok gitu. Kelompok juga kan bisa perusahaannya itu termasuk organisasi, itu termasuk kelompok kan. Jadi ada sekelompok orang di dalam misalnya katakanlah di mana, di Ubara gitu ya, di Vkom ada sekelompok orang juga kan, ada dosen-dosennya, ada itunya juga gitu kan. Nah, itu juga sama. Di situ terjadi komunikasi kelompok juga. Di perusahaan, di mana lagi ya? Pasti ada yang namanya kelompok. Ketika ada suatu kelompok pasti ada komunikasi kelompoknya. Nah, jadi proses komunikasinya itu bisa dilihat. Semakin bagus komunikasi dalam kelompoknya, maka ketika dia melakukan tujuannya itu akan semakin mudah. Gitu ya. Jadi memang inti dari bagus tidaknya suatu kelompok atau misalnya efektif atau tidaknya misalnya suatu kelompok itu tergantung dari komunikasinya sebenarnya gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, ini ada tipe-tipe grup ya. Ada grup sosial ya. Kalau grup sosial ini yaitu kelompok yang membangun moral positif anggotanya. Jadi ya untuk bersosialisasi lah gitu ya. Yang lebih positif gitu ya. Ada kelompok pengajian misalnya, atau kelompok belajar, kelompok kelompok usaha mungkin, kelompok-kelompok yang berbasis sosial lah gitu ya. Nah, terus juga ada yang namanya work group. Nah, ini
Work group ini biasanya apa namanya, punya, yang ditekankan itu adalah karena depannya work kan, pekerjaan berarti. Jadi ditekankan pada tugas-tugas yang harus dilakukan anggota-anggotanya, task oriented gitu. Kalau yang di atas tadi itu kelompok-kelompok sosial itu ya intinya sebenarnya lebih ke sosial aja gitu ya, kelompok pengajian gitu kan. Sebenarnya memang kayak misalnya pengajian ibu-ibu gitu kan. Ya memang sebenarnya tujuan awalnya itu ya pengen ada perkumpulan gitu ya, bisa kumpul-kumpul. Tapi kalau kumpul-kumpul doang kan mungkin nggak, mau ngapain sih cuma kumpul-kumpul doang gitu kan, tidak ada tujuan tertentu. Nah tadi kan ada tujuannya ya. Nah makanya misalnya yaudah deh kita ngaji bareng, atau misalnya apa arisan gitu ya, atau apalagi lah gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau cuman kelompoknya nggak ada tujuannya gitu ya, kita cuma kumpul-kumpul aja, biasanya nggak, orang juga nggak akan apa namanya, nggak akan ini ya, nggak akan jelas gitu. Ini mau ngapain, cuma kalau cuma kumpul-kumpul aja, jadi nggak ada tujuannya. Ya makanya kelompok itu kan ada tujuannya gitu ya. Apa misalnya bentuk bersosialisasi, untuk pengajian, untuk belajar, untuk apa gitu ya. Nah itu base-nya adalah sosialisasi gitu. Tapi biasanya ditambah-tambahkan suatu kegiatan agar ada punya tujuan tertentu dalam kelompok tersebut. Nah, kalau yang kedua itu work group ini berorientasi pada hasil, test oriented. Jadi ada suatu pekerjaan misalnya ya, ya contohnya misalnya kalian kerja kelompok ya. Misalnya ada tugas, misalnya ngasih tugas kelompok untuk kelompok misalnya ya. Lalu kalian buat kelompok gitu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi nanti kan dibagi misalnya kamu bagian apa, bagian apa, bagian apa, bagian apa misalnya gitu ya. Jadi task oriented. Kalau misalnya tujuan, nah kalau work group ini kalau tujuannya sudah selesai, bisa bubar, bisa juga enggak. Biasanya sih kalau sudah tercapai misalnya, ya biasanya kalau nggak ada tujuan lagi, biasanya nggak, grupnya nggak akan jalan gitu ya. Karena misalnya, atau misalnya dibubarkan aja. Misalnya suatu pekerjaan, atau misalnya kalian punya tugas kelompok, kalian kerjain tugasnya, terus tugasnya selesai, biasanya ya udah kan, mau apa lagi gitu kan, biasanya udah apa namanya, bubar gitu kan kelompoknya gitu. Nah tentu saja kalau di dalam pekerjaan mungkin nggak, ya mungkin kalau yang proyeknya sewaktu-waktu sekali aja ya mungkin bubar, tapi kalau misalnya yang pekerjaannya terus menerus ya berarti kelompoknya selama masih ada pekerjaan itu ya mereka terus bekerja gitu ya, menjadi satu kelompok kerja. Misalnya duplicated activity group ya, misalnya ada kelompok aktivitas, jadi ya ini apa namanya, berdasarkan suatu aktivitas lah gitu ya. Misalnya kelompok menanam pohon, kelompok baca, kelompok touring misalnya ya, kelompok ya lain-lain lah gitu ya. Ini ada aktivitas tertentunya yang dalam kelompok tersebut. Nah, lalu ada assembly line group ya, ada jadi grup yang apa namanya, bergerak atau bergabung membuat grup karena ada sesuatu gitu. Misalnya sukarelawan bencana misalnya kan, kemarin minggu kemarin ya terjadi bencana gempa bumi di Cianjur misalnya ya. Nah ini kan banyak orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok sukarelawan untuk memberikan bantuan-bantuan ke apa, ke korban ya gempa di Cianjur. Nah itu namanya assembly line group. Jadi grup yang terbuat atau grup yang dibuat karena ada sesuatu misalnya gitu ya. Kayak ini ya, misalnya apa, kayak Avengers gitu kan. Itu Avengers kan grup juga gitu ya. Grup yang dibuat ketika ada apa, ada suatu ancaman yang mengancam bumi lah, katakanlah seperti itu. Nah, itu kan sama juga assembly line group. Jadi grup yang dibuat, yang dibikin ketika ada sesuatu misalnya. Nah, ketika misalnya
sudah tidak ada ancaman, ya itu kan mereka juga kan tidak ini lagi kan, ada yang apa gitu ya, ada yang keluar atau ada yang apa, karena memang ya mau ngapain, karena kalau tidak ada tujuannya, cuma kumpul-kumpul aja kan nggak ada tujuan tertentu ya. Makanya grup itu harus ada tujuan tertentu. Nah, lalu ada judgment, problem solving, decision making group. Nah, misalnya ini kelompok peneliti atau panitia khusus misalnya ya. Nah, ini grup yang dibuat untuk melihat sesuatu atau meneliti sesuatu atau memecahkan suatu masalah ya. Misalnya kemarin yang ada tragedi Kanjuruhan itu ya, yang menyangkut supporter sepak bola di Malang, yang akan dibentuk eh, tim khusus ya, TGUPEP. Bukan TGUPEP, saya lupa lagi nama. Tim yang khusus. Nah, ini yang memang untuk meneliti masalah tersebut. Apa sih yang terjadi di dalam tragedi Kanjuruhan tersebut gitu. Nah, itu tipe-tipe grup ya. Nah, ini tahap perkembangan kelompok dari Sylvia Moss dan Tubbs ya. Nah, jadi yang pertama sebelum tentu saja kelompok itu kan berkembang ya. Nah, bisa jadi besar, bisa juga tidak jadi besar, bisa juga jadi kecil ya. Nah, misalnya ini ada tahap perkembangan kelompok dari Moss dan Tubbs. Ini tahap pertama adalah ketika pembentukan, misalnya ya, apakah saya cocok di kelompok ini, gitu ya. Ya, kita kan ketika masuk kelompok ya, pasti kita juga kan melihat saya ini nggak di kelompok ini tuh cocok nggak, atau misalnya saya interest nggak, atau misalnya saya enak nggak, atau misalnya kan kita pasti memikirkan dulu atau mempertimbangkan gitu kan sebelum kita masuk suatu kelompok tertentu gitu ya. Apakah kita ingin bergabung misalnya di kelompok ini? Nah gitu ya. Jadi biasanya kita lihat-lihat dulu kan, seperti apa sih kalau kita harus gabung di kelompok ini, apa yang harus kita lakukan. Karena memang di setiap kelompok itu kan pasti ada rules-nya ya, ada tertulis maupun yang tidak tertulis gitu kan. Misalnya ya ketika kita ya kayak tadi lah, contoh ekstrimnya si geng motor inilah gitu kan. Misalnya kan saya pernah pernah ngobrol-ngobrol juga misalnya kan, misalnya itu kan ketika seorang itu katanya mau ya itu tadi masuk geng motor itu dia harus menunjukkan kamu layak enggak gitu kan untuk menjadi anggota kelompok ini. Jadi misalnya ya disuruh-suruh seperti itulah gitu ya. Terus pernah jadi kadang memang suka ada syarat-syarat khusus atau tes-tes khusus juga, itu memang ya tergantung kelompoknya. Misalnya di geng motor itu ya ada disuruh misalnya itu jadi dia itu misalnya naik motor ya, itu nggak boleh pakai rem gitu ya. Jadi dari kalau di Bandung itu ya dari daerah tinggi itu kan itu nggak boleh pakai rem gitu ya. Jadi seperti itu ya, terus ya macam-macam lah gitu ya. Itu memang ya gimana ini kelompoknya aja gitu ya, syarat-syaratnya gitu ya. Jadi memang ketika kita masuk kelompok-kelompok tertentu pasti ada mungkin ya ada syaratnya kan, ada ini ya. Ketika kalian juga misalnya kan masuk ke ada misalnya ke grup sepak bola kah, atau misalnya masuk ke BEM mungkin ya nanti, atau misalnya masuk mungkin ini yang lain, pasti biasanya suka ada ya, pasti ada
peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulisnya, gitu ya. Nah, terus, nah ini ada keributan merupakan respon. Nah, sebenarnya keributan atau konflik ya, eh sebenarnya ketika di dalam suatu grup itu sebenarnya konflik itu harus ada, gitu ya. Tapi bukan konflik yang apa ya, yang hebat gitu ya, atau konflik yang berkepanjangan itu tidak bagus. Tapi sebenarnya harus ada konflik. Nah, sebenarnya itu masuknya kalau di ilmu manajemen ada yang namanya manajemen konflik, bagaimana memanage suatu konflik. Nah, kenapa sih kok kan konflik itu kan tidak bagus ya? Berarti sebenarnya ada yang ada yang pro, ada yang kontra misalnya gitu kan, terjadi konflik gitu ya. Nah, kenapa sih dalam manajemen konflik itu bagus tapi bukan apa namanya? Bukan konflik yang besar gitu ya. Karena kalau misalnya gini, ada kalau di kelompok kan misalnya, eh kalian setuju nggak misalnya kan, ada satu hal misalnya yang akan diputuskan, misalnya itu kan biasanya dengan suara terbanyak lah, gitu kan. Misalnya, setuju nggak katakanlah kalian mau study tour ya, setuju nggak ke Jogja misalnya ya? Ya setuju semuanya gitu ya. Satu ini, nggak ada yang nggak setuju. Nah itu sebenarnya jelek gitu ya. Nah misalnya kalau ada yang nggak setuju, misalnya, wah saya nggak setuju, ngapain sih ke Jogja? Emang mau studi tour kemana atau apa? Terus misalnya, saya lebih setuju kemana ya? Ke Bali gitu ya misalnya. Ya, wah, terus kan itu jadi ada konflik kan, ada pembahasan, jadi ada ini gitu kan, ya terus jadi ditimbang-timbang segala macam. Oh ya udah deh ternyata ke Bali lebih, ya misalnya lebih eh, bagus atau lebih apa dan lain sebagainya. Nah, dari yang pertama mau ke Jogja kan karena ada konflik jadinya jadi ke Bali gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu kan jadi bagus, ada konflik, ada pertentangan tapi secara ini ya konfliknya bisa ini. Nah, itu kan menjadi bagus. Kalau misalnya cuma satu A aja gitu ya. B gitu. Itu sebenarnya tidak bagus dalam organisasi. Jadi satu konflik itu bagus, tapi konflik yang tidak berkepanjangan atau konflik yang inilah. Nah, makanya di manajemen itu ada yang namanya manajemen konflik. Bagaimana memanage konflik agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang berat gitu ya. Nah, misalnya ini saya punya contoh ini dari apa namanya? Dari psikologi sosial, kajian psikologi sosial. Ini namanya Abeline paradox ya. Jadi ini sambil saya play ininya ya. Jadi sambil saya jelaskan mana? Ya, ini. Nah, ya jadi ini adalah Abeline paradox itu adalah salah satu kajian sebenarnya di psikologi sosial. Jadi intinya gini, apa namanya? Nah, sambil kita jalan ya. Jadi ada satu keluarga ya. Uh, nah, jadi sambil ini aja. Nah, jadi si bapaknya ini dia itu tinggalnya itu di pedesaan lah ya, di suburban gitu ya. Ini si anaknya sebenarnya yang ceweknya, ini suaminya yang itu yang cowok. Nah, lalu kata si ini, the more I'm reminded of one particular hot summer afternoon. Nah, ini nanti ya. 15. Mereka lagi main ini. On to 4 o'clock. What do you want to do about supper? Nah, katanya ini udah mau malam katanya. Mau makan apa? Katanya gitu ya. Go to Abilene, have supper at the cafe.
Well, that sounds like a good idea. I'd like to go. How about you, Jerry? How far is it, Adeline? 53 miles. You got the air conditioning fixed in that Buick yet? Nope. Yeah, well, it sounds like a good idea to me. But I don't want to go unless your mama wants to go. Well, of course I want to go. You don't think I want to stay here and eat leftovers out of the icebox, do you? Nah, jadi apa namanya, kata si bapaknya ini ya, kata ya si ibunya tadi, ini udah mau malam katanya, mau pada makan apa? Kata si bapaknya, gimana kalau kita ke Adelaide ya? Adelaide itu adalah kota terdekat dari sini, dari rumahnya. Itu jaraknya itu 15 miles ya. Ya 50 mil gitu ya. Lalu ini lagi panas-panasnya juga, mobilnya nggak ada AC-nya juga, perjalanan jauh juga gitu ya. Tadi ya udah deh, kalau kamu mau pergi ya nggak apa-apa sih, saya juga ikut. Kalau dia ikut ya, kata istrinya, ya saya juga ikut gitu ya. Nah, jadi mereka itu pergi ke Adelaide ini, makan, lalu pulang lagi. Nah, ini pas mereka pulang ini, mereka baru ngomong gitu. And then the floodgates were opened. Well, to tell you the truth, I'd rather stayed right here. If only y'all hadn't pressured me to go along. What do you mean, y'all? I didn't want to go. I only went along to satisfy the rest of you. You're the culprits. Don't call me a culprit. You and Daddy and Mama are the ones who wanted to go. I just went along to be sociable. Hey, I didn't want to go to Abilene to begin with. I was just making conversation. How'd I know y'all would take me up on it and ruin my whole day? Nah, jadi kata si kata si ibunya, sebenarnya aku nggak mau pergi, nggak mau pergi. Lalu, loh, kenapa kalau nggak mau pergi? Ya, saya nggak enak aja sama kalian, karena saya takutnya nantinya nggak jadi pergi kalau kalian nggak saya nggak jadi pergi. Terus kata si bapaknya, ya ini yang tadi, ya tadinya saya cuman iseng aja usul, katanya gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau pergi, apalagi jauh ke Adelaide itu, katanya gitu ya. Jadi, nah ini yang terjadi, bahwa bisa kita lihat bahwa dalam konteks ini bahwa ini kan komunikasi kelompok ya, gitu sebenarnya. Jadi, nah dia pikir, oh ternyata setelah dipikir-pikir, 4 orang ini yang pergi ini kan kelompok ya, satu kelompok ini misalnya gitu ya. Dari 4 orang yang pergi ke Adelaide tadi itu ternyata semuanya nggak mau pergi, bayangkan. Nggak ada sebenarnya. Pas ditanya mau pergi, sebenarnya saya juga nggak mau pergi, tapi saya nggak enak sama si bapaknya. Saya cuman iseng aja ngusulin, daripada kalian diem-diem aja misalnya atau apa. Saya juga misalnya nggak tahu, ternyata kalian pada setuju gitu kan. Nah, ini kan yang terjadi di kelompok gitu. Nah, itu yang salah satu dalam di Adelaide ini contoh bahwa ternyata bisa terjadi kita melakukan, atau suatu kelompok melakukan hal tertentu, padahal nggak ada yang mau melakukan itu, gitu ya. Seperti contohnya ini, mereka pergi ke Adelaide itu, makan di luar itu, ya udah mau panas gitu kan, mobilnya nggak ada AC, terus jauh, ternyata nggak ada satupun dari mereka yang pengen makan di situ, bayangkan gitu ya. Jadi, nah inilah yang membuat bahwa bahasannya komunikasi di dalam kelompok itu ya kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, ini yang memang yang harus kita hindari. Kadang kita kan kita main ke ini yuk, atau kemana gitu kan. Aduh, padahal misalnya Anda nggak mau gitu kan, tapi nggak enak diajakin gitu ya. Yaudah deh, saya ikut gitu kan.
Padahal Anda nggak mau ikut sebenarnya gitu ya. Tapi karena Anda nggak enak sama teman Anda, atau Anda merasa nanti ditinggalin, atau nggak ditemenin, atau apa, akhirnya Anda ikut misalnya ya, gitu, ke suatu tempat atau ke mall gitu, atau kemana lah gitu. Nah, ternyata Anda nggak mau ikut sebenarnya. Ternyata misalnya lah, lebih parahnya lagi, ya mungkin terjadi kayak gini juga. Sebenarnya saya juga nggak mau pergi ke mall sih. Saya tadi basa-basi doang. Ternyata apa misalnya kalian mau ikut ternyata gitu kan. Eh, kalau ya udah daripada nanti saya batalin kan nggak enak juga gitu kan. Nah jadi kan sama-sama nggak enak gitu ya. Akhirnya misalnya ke mall tanpa di mall mau ngapain ya? Ya mau ngapain ya? Misalnya, tapi udah ke situ misalnya. Nah itu kan yang menjadi apa namanya dalam kasus itu ya dalam kelompok ketika suatu hal terjadi ternyata yang banyak yang tidak apa namanya yang tidak mau gitu ya sebenarnya itu yang makanya harus dikomunikasikan. Nah konflik ya jadi tentu saja kayak tadi kan itu kan sebenarnya menghindari konflik benar nggak tadi ya jadi ya udah deh daripada nanti adanya konflik misalnya ya nanti saya disangkanya apa gitu ya atau apa ya udah deh kita nurut aja atau ngikut aja kan gitu kan untuk menghindari konflik ya. Nah makanya konflik itu penting dalam kelompok sebenarnya gitu ya. Jadi konflik itu sebenarnya perlu dalam suatu kelompok. Jadi kalau kayak tadi gitu ya nggak ada konflik ya nggak akan terini gitu ya. Kalau misalnya ada yang misalnya yang ada aja satu misalnya yang ngomong saya nggak mau saya ngapain sih panas-panas ke sana dan apa namanya misalnya ya mobilnya nggak ada AC-nya terus makanannya juga di Adelaide itu nggak enak-enak gitu kan ngapain juga gitu misalnya gitu ya ya mungkin pasti yang lain juga akan terpengaruh gitu ini karena misalnya tadi contoh tadi semuanya karena nggak enak itu jadi pergi gitu kan nah kalau ada seseorang yang kontra gitu kan nah biasanya akan juga apa namanya dievaluasi lagi gitu si pilihan-pilihan itu. Nah makanya konflik itu apa tidak selamanya membawa dampak negatif gitu ya. Sebaliknya kelompok tanpa konflik itu adalah kelompok yang tidak akan pernah berkembang gitu ya. Jadi dalam kelompok itu konflik itu penting. Kalau tidak ada konflik itu pasti apa namanya pasti akan kurang ya tidak akan berkembang karena A terus gitu ya B terus sama-sama terus itu nggak akan ada perkembangan karena perkembangan itu karena kalau ada konflik-konflik tentunya konfliknya tidak konflik-konflik yang apa ya meruncing gitu ya atau konflik-konflik yang apa ya konflik-konflik yang bukan konflik besar lah gitu. Konflik-konflik kecil itu bagus. Nah ini tahap perkembangan ya jadi ke belakang. Nah ini tahapan konflik ya dalam MOS dan TABS. Nah jadi perbedaan ya ada perbedaan kayak tadi punya tujuan yang berbeda ada perselisihan terus ada pernyataan, pertarungan dan perang misalnya. Maksudnya adalah apa namanya? Misalnya bisa debat dan lain sebagainya. Jadi memang konflik ini kalau sebatas masih dalam tingkat kewajaran itu enggak bagus ya. Apa namanya dalam tingkat-tingkat tertentu bagus. Tapi kalau misalnya sudah melewati tingkat-tingkat yang apa namanya yang misalnya tingkat 4 ini ya yang udah mau menginikan lawan atau itu sudah tidak bagus gitu. Seringkali mungkin kalian kemarin misalnya ada satu kejadian ya di Solo gitu nggak salah ada perkumpulan HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu ya kalau nggak salah. Nah mereka itu sampai
ada konflik kan. Nah, konfliknya itu kan sampai berkelahi gitu. Nah, itu konflik yang sebenarnya tidak bagus sampai seperti itu ya. Sampai ingin mengurangi kekuatan lawan, ingin menang sendiri tanpa pokoknya saya harus menang aja gitu ya. Itu nggak bagus kalau ada konflik-konflik seperti itu. Jadi konflik yang sehat sebenarnya gitu ya. Jadi konflik yang sehat. Kalau konfliknya menjurus sudah tidak sehat gitu ya, segala cara dilakukan misalnya untuk agar bisa menang atau apa, nah itu akan menjadi tidak sehat konfliknya. Itu konflik yang buruk, pasti akan memecah kelompok gitu sebenarnya. Nah, perilaku yang efektif untuk menyelesaikan konflik ya, sepakat dalam mendefinisikan masalah, terus menelusuri wilayah kesepakatan yang mungkin disepakati bersama dan lain sebagainya ya, bentukan perubahan. Jadi ya memang untuk menyelesaikan konflik ya kita memang harus ada kesepakatan gitu kan, deal. Ya misalnya kayak tadi, yang satu misalnya Anda mau study tour. Misalnya sebagian pengen ke Jogja, sebagian pengen ke Bali misalnya. Nah, lalu kan terjadi tuh misalnya ada perdebatan, misalnya ada segala macam kan di situ ya. Nah, lalu kan bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini ya, kita memang harus membuat kesepakatan gitu ya. Kesepakatan antara satu pihak dan pihak yang lainnya, pihak Anda dengan pihak yang lainnya. Misalnya kalau tidak ada kesepakatan ya misalnya dicarilah alternatif yang lain misalnya kan. Ya udah deh, kalau nggak mau ke Jogja atau misalnya ke Bali, kalau kita ke Bandung aja misalnya, atau kemana. Nah, itu kan ada alternatif yang mungkin akan disepakati bersama gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan konflik yaitu harus kita mencari common ground ya. Ya karena kan dasar dari komunikasi itu kan sebenarnya kan sama ya, common itu sama. Jadi ya agar komunikasinya jadi baik ya kita harus punya kesamaan gitu ya. Misalnya kayak tadi kita mencari alternatif yang bisa menjadi disepakati bersama gitu ya untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, tentu saja ini tidak boleh menyerang pribadi ya, tapi ya harus mengarahkan konflik tepat pada masalahnya. Jadi jangan sampai menjadi satu konflik pribadi dalam kelompok ya. Ketika itu menjadi suatu jadi permusuhan, jadi ke ini gitu ya, menyerang pribadi, itu sudah tidak bagus konfliknya gitu ya. Jadi memang konflik yang bagus ya yang yang bukan memecah gitu ya konfliknya, tapi ada untuk agar bisa berkembang gitu ya. Kalau tidak ada konflik, si grupnya, kelompok itu tidak akan pernah bisa berkembang. Nah, ini klasifikasi kelompok sosio-psikologis. Ada kelompok primer ya, ada kelompok inti ya. Jadi kelompok inti yang hubungan sosial kita yang kita jalankan sehari-hari. Ada kelompok primer itu ya pertama keluarga kan, itu kan kelompok inti ya, kelompok yang kita yang kita ini sehari-hari ya. Juga ada kelompok sekunder, adalah hubungan kita dengan yang agak tidak akrab misalnya ya, dan tidak personal. Misalnya kalian ikut BEM lah gitu ya, benar eksekutif mahasiswa. Nah, itu kan hubungan Anda dengan di BEM mungkin tidak seakrab, atau misalnya bertemu di BEM juga tidak setiap hari mungkin kan gitu ya. Nah, itu kan jadinya kelompok sekunder. Nah, jadi kelompok primer adalah kelompok
dari inti dari hubungan sosial yang kita jalankan sehari-hari. Yang paling ini kan keluarga gitu ya, kelompok primer kayak kita. Bisa saja sih misalnya nggak selalu keluarga ya, tapi bisa juga misalnya ya misalnya kelompok BEM bisa jadi atau misalnya kelompok-kelompok yang lain bisa jadi apa namanya menjadi akrab gitu ya. Tapi memang ini adalah mungkin yang sekunder ini yang tidak setiap hari ya yang kita. Atau misalnya kelompok di lingkungan kalian ya, misalnya kelompok sosial kah atau Karang Taruna misalnya ya. Karang Taruna kan itu tidak setiap hari, mungkin ada yang akrab, ada yang tidak juga sih. Tapi biasanya disebut kelompok sekunder. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok, salah satunya adalah pencapaian tujuan ya yang dikehendaki melalui tindakan-tindakan kooperatif oleh kelompok. Ya, misalnya kerjasama dalam kelompok ini dalam dua hal, misalnya melakukan tugas kelompok, maka hasilnya disebut hasil dari kerja kelompok tersebut disebut performance atau prestasi. Misalnya nilainya misalnya dari nilai misalnya ya dilihatnya gitu. Terus memelihara moral ya, tingkat kepuasannya seperti apa. Ya, kalau kita misalnya ternyata dalam satu kelompok itu kita merasa puas gitu ya, ya kita pasti akan berusaha untuk tetap di dalam kelompok itu kan, atau kita bisa puas, ataukah kita nyaman, ataukah kita apa gitu kan. Nah, kita pasti akan betah dalam suatu kelompok gitu kan. Jadi misalnya kalau kalian ikut suatu kelompok terus di situ kalian merasa dihargai, mungkin ya dibutuhkan atau apa, atau ya kita satisfaction-nya besar lah gitu ya, tingkat kepuasan kita dalam kelompok tersebut ya pasti kita akan lebih senang gitu ya dalam kelompok tersebut. Nah tentu saja dalam kelompok juga ada tidak selalu positif ya. Kalau kita kan sekarang melihat positif. Tentu saja bisa saja terjadi satu hal yang negatif. Salah satunya ada yang namanya group pressure ya, atau tekanan ketika kita berada dalam suatu kelompok. Nah, ini kita akan lihat contohnya, mungkin pernah saya perlihatkan juga, misalnya salah satu group pressure ini ya, contohnya ini dari Stanley Milgram ya. Jadi dia itu membuat suatu ini nggak bisa di ini. Nah, ini suatu eksperimen ya. Jadi eksperimennya yang pertama itu di lift ya. Jadi ada orang naik di lift. Jadi ini yang orang yang pakai jas ini adalah subjeknya gitu ya, objek penelitiannya. Jadi semua orang itu ketika masuk ke lift itu ngadapnya ke belakang, nggak ke depan, gitu kan? Walaupun nggak ada keharusan dan mereka juga kan dia juga tidak mengenal orang-orang ini kan, gitu ya. Mereka bisa dalam satu kelompok itu kan, ya kita bisa dalam satu kelompok ya ini di sini kan karena kita masuk ke dalam satu tempat yang sama, kita di dalam satu lingkungan yang sama, makanya kita merasa dalam satu kelompok walaupun tidak mengenal satu sama lain ya, gitu. Jadi memang ada kelompok itu, ada kelompok yang formal ketika kita mengetahui satu sama yang lain, ada juga kelompok yang tidak mengenal satu sama yang lain karena memang kita ternyata dibentuk kelompoknya itu bukan kelompok yang ada ikatan tertentu lah. Nah, ini contohnya misalnya ya, apa yang terjadi misalnya ketika
ada satu orang ini ketika orang lain apa namanya semuanya ya apa ininya ke belakang gitu ya. Nah, terus juga akhirnya dia ikutan juga gitu ya. Dia ini ke belakang gitu, menghadap ke belakang. Bahkan tidak ada apa namanya? Tidak ada keharusan sebenarnya kenapa lihat ke belakang gitu kan. Ini memperlihatkan saja tuh bahwa kita ketika kita ada di grup gitu ya, kita merasa kalau kita tidak sama dengan orang lain, itu tadi ada yang namanya group pressure gitu ya. Terus balik ke sini gitu kan, balik ke kiri semuanya dia juga ikut gitu kan. Nah, bahkan kita juga nggak tahu gitu. Padahal tidak ada apa namanya? Tidak ada keharusan seperti itu. Also raise serious questions about conformity for all of us. Would you be strong enough to stand up for yourself if you're a minority of one? What is conformity? Conformity is when we give in to the group. Social psychologists. Nah, jadi ini maksudnya kan konformitas ya bahwa kita ini kalau di grup pasti ingin sama kan dengan anggota grup kita ya atau dengan orang lain lah. Ketika kita beda, kita merasa tidak nyaman, gitu kan? Itu kita akan melakukan apapun sebenarnya untuk agar kita apa ya? Agar kita nyaman, gitu, agar kita sama dengan orang lain. Nah, ini salah satu juga apa nama eksperimen. Nah, ini line ya, jadi garis. Sebenarnya kita bisa lihat garis yang cocok adalah misalnya yang sama itu nomor 2, tapi yang lain akan menjawab yang salah. Nah, apakah kita akan menjawab yang salah juga akhirnya? One. The subjects, always in seat 6, are then faced with the experiment's fundamental question: conform by giving answers they know to be absurdly wrong, or defy the group and give answers they know to be correct. Go ahead. And there was one more part of the experiment, designed to draw the subjects in and make the exercise more convincing. Initially, the plants actually give the correct answers. Two. At least the first few times. We have consensus. But as the rounds continue and the plants do give those wrong answers, try playing along. Watch these subjects, who were told they were part of a visual perception experiment, respond to the mounting pressure of the group solidarity. And ask yourself, what would you do? We'll start with Marie. As she hears the clearly wrong answers, One. she glances at the leader, seemingly for help. Yet, she sticks to her guns and defies the group. 3. And keeps disagreeing. 3. Although her resistance is never easy. 1. As Marie stares intently at this card, she can't believe her ears. 1. The urge to join the group and conform builds with each wrong answer, and she suffers for every right answer she gives. 2. What does she finally do? 3. 2. She would not conform. You can see the
conformity ini menjadi satu hal yang yang menjadi hal yang tidak baik gitu. Jadi kita lihat bahwa yang tadi itu dia menjawab ikut-ikut jawaban yang salah gitu kan, karena nggak enak dengan orang lain. Atau misalnya dalam lingkungan kita kadang kita ikut ikut melakukan sesuatu tapi kita tahu itu salah. Nah, tapi kita lakukan juga karena kita kan ingin diakui di dalam suatu kelompok ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini ada group value atau nilai kelompok ya. Di sini tentu saja ada dalam satu kelompok itu ada value yang di dasar-dasar nilai-nilai ya yang dianut dalam suatu kelompok. Nah, ini memang tergantung orang mungkin pendiri-pendiri ya atau orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok yang membentuk suatu budaya atau nilai-nilai yang dipercayai lah. Jadi nilai kelompok adalah konsep dasar yang harus dipercayai oleh suatu anggota, dimanakan merupakan ciri untuk membentuk inti dan dari budaya kelompok tersebut. Gitu ya. Jadi ketika suatu kelompok pasti punya value-value nilai-nilai tertentu ya yang bisa berbeda-beda dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Nah, ternyata ada juga hero, right, and ritual. Jadi ada pahlawan ya. Jadi disebut heroes itu adalah pahlawan, itu dia menyediakan keteladanan yang bisa diikuti oleh semua kelompok anggota ya. Nah, terus juga biasanya ada upacara atau rites atau ritual atau tradisi atau sesuatu yang bisa biasa dilakukan oleh suatu kelompok tertentu ya yang mencirikan kelompoknya ya. Seperti ngaben di Bali atau misalnya hal-hal yang lain. Nah, itu adalah upacara atau ritual ya. Lalu ini konsensus ya. Jadi pengambilan keputusan itu biasanya kalau tidak oleh yang punya kekuasaan. Nah, biasanya kan di kelompok ada katakanlah ada ketuanya kan, ada apa. Tapi nggak semua kelompok kan ada ketuanya gitu ya. Misalnya kelompok apa ya? Misalnya kelompok bisa ada ketuanya, bisa enggak sih sebenarnya. Tapi kalau tidak ada ketuanya itu biasanya keputusan itu akan dibuat secara konsensus atau setuju atau paling banyak lah gitu ya. Misalnya kayak tadi kalau tidak ada ketuanya, tidak ada pemimpinnya, biasanya nanti keputusannya secara konsensus. Ya, misalnya siapa yang tadi setuju misalnya study tournya ke Bali paling banyak, atau angkat tangan. Siapa yang setuju ke Bandung, angkat tangan. Siapa yang setuju kemana, angkat tangan. Nah, yang terbanyak lah yang misalnya yang menang misalnya gitu. Itu konsensus. Tapi kalau misalnya ada pemimpinnya, nah biasanya pemimpinnya yang akan membuat suatu keputusan gitu. Nah, ini aturan-aturan dalam konsensus. Jadi konsensus itu adalah semuanya gitu ya. Jadi tidak berarti semuanya memberikan vote atau bisa disebut voting misalnya gitu kan, konsensus. Jadi tidak berdasarkan satu orang atau beberapa orang ya. Gitu ya. Jadi biasanya dengan suara terbanyak gitu. Ketika misalnya pemilihan ketua misalnya, nah itu kan aturannya dalam konsensus, dalam suara terbanyak. Atau mungkin nanti pemilihan presiden, pemilihan wali kota ya kan,
memilih gubernur itu berdasarkan konsensus. Jadi paling banyak yang memilih itulah yang menang gitu kan ya. Nah, ini ada metodenya, ada kompromi bisa juga ya. Ada voting mayoritas, ada keputusan ketua. Ya, ini bisa juga ya kalau ada ketuanya. Ada juga arbitrasi ya. Jadi kesepakatan melalui negosiasi gitu ya. Formal gitu. Nah, ini tapi ya biasanya jarang sih. Mungkin kasus-kasus tertentu pakai arbitrasi misalnya atau keputusan ketua. Itu juga memang kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar konsensus ya, misalnya terjadi keributan apa gitu ya, biasanya yang paling utama sih biasanya voting mayoritas. Tapi kalau ada hal-hal tertentu biasanya pakai atribasi atau keputusan suatu ketua. Nah, ini ada beberapa pendekatan kepemimpinan ya. Ada good leader are born. Jadi pendekatan tradisional ini mengasumsikan pemimpin itu dilahirkan dan merupakan keturunan ya. Ya mungkin ini biasanya kalau bisa kita lihat misalnya kalau negara-negara yang misalnya berbasis kerajaan. Nah, ini dilihatnya pasti seperti ini. Seperti Korea Utara. Nah, ini pendekatan tradisional atau pendekatan pemimpin itu dilahirkan dan merupakan keturunan. Lalu ada juga pendekatan one best style. Pendekatan ini disesuaikan dari metode kelompok sendiri, bisa autokrasi, demokrasi, atau partisipatoris atau bebas. Jadi ya orang yang terbaik aja gitu ya untuk jadi pemimpin. Kalau dia bisa memimpin ya berarti itu yang terbaik. Ada kontekstual, ini gabungan dari kemampuan dan hasil belajar seseorang. Jadi suatu pemimpin itu ya tergantung di mana di mana kita melihat gitu ya, atau di mana itu terjadi. Kalau di Arab misalnya Saudi Arabia itu kan masih berarti ini kan pendekatan tradisional bahwa pemimpin itu kan keturunan raja ini, anaknya jadi pemimpin, jadi raja juga dan sebagainya. Tapi kan kalau negara demokrasi misalnya, pemimpin itu ya orang yang memang bisa memimpin. Itu kan kelompok juga sebenarnya, masyarakat juga kan sebenarnya kelompok, tapi kelompok yang lebih besar. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin.